Pada materi kali ini kita ada 3 pokok pembahasan. Bahasan yang pertama yaitu persamaan diferensial orde 2 dan solusi umum. Bahasan yang kedua yaitu penyelesaian persamaan diferensial orde 2. Untuk yang ketiga yaitu ada contoh soal. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde 2 homogen memiliki bentuk umum A Y double aksen plus Y aksen plus Y sama dengan 0. Dikatakan homogen karena sama dengan 0 dan dikatakan orde 2 karena turunan tertingginya adalah turunan kedua. Persamaan ini adalah A, B, dan C nya adalah bilangan real. Jika kita mencari solusi persamaan satu ini dalam bentuk Y sama dengan E pangkat MX, di mana M merupakan akar persamaan karakteristik, kita dapat memisalkan M menjadi Y aksen, sehingga kita dapatkan A M kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. M itu kita misalkan tadi sebagai Y aksen. Kemudian berdasarkan sifat akar persamaan kuadrat terdapat 3 kemungkinan, yaitu D lebih dari 0, D kurang dari 0, dan D sama dengan 0, dengan D atau diskriminan adalah D kuadrat min 4AC. Yang pertama, jika D lebih dari 0, maka akar-akar M1 dan M2 adalah real dan berbeda, sehingga solusi umum dari persamaan 1 adalah Y sama dengan AE pangkat MX M1X plus B kali E pangkat M2X. Kemudian jika D sama dengan 0, maka akar-akar M1 dan M2 adalah real dan sama, sehingga solusi umum dari persamaan 1 adalah Y sama dengan AE pangkat M1X plus BX kali E pangkat M2X. Next slide. Berikutnya adalah jika D kurang dari 0, maka akar-akar M1 dan M2 adalah kompleks konjugat atau bilangan yang memiliki unsur imajiner atau I, atau dapat kita tulis menjadi M1 sama dengan alpha plus I beta dikalikan M2 dalam bentuk negatifnya, yaitu alpha min I beta, di mana alpha dan beta adalah real. Maka berdasarkan pemisalan Y sama dengan E pangkat M1X, maka kita mendapatkan Y1 dan Y2 nya sebagai berikut. Kemudian dengan menggunakan rumus Euler, kita mengetahui bahwa E pangkat IT artinya sama dengan cos T plus I sin T. Nah, jika T ini kita ganti min T, maka hasilnya adalah cos T min I sin T, karena cos min T adalah cos T juga, dan sin min T itu menjadi min sin T. Nah, kita dapat memperluas I ini menjadi sembarang kompleks konjugat, atau dalam hal ini kita misalkannya menjadi bentuk lambda plus I mu dikalikan T, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut, dan kita dapat menguraikannya menjadi E pangkat lambda T dikalikan E pangkat I mu T. Kemudian dengan substitusi dari rumus Euler itu, kita memperoleh E pangkat lambda T dikalikan dalam kurung cos mu T plus I sin mu T. Next slide. Kemudian dari kesimpulan yang kita dapatkan tadi, kita juga tadi telah memperoleh Y1 dan Y2, sehingga berdasarkan permisalan dengan lambda dan mu tadi, kita memperoleh E pangkat alpha X kalikan cos beta X plus I E pangkat alpha X kalikan sin beta X. Tapi solusi Y1 dan Y2 ini merupakan fungsi kompleks yang memiliki nilai. Selanjutnya kita harus mencari solusi untuk bilangan realnya. Kita dapat melakukan ini dengan selisih Y1 plus Y2 dan Y1 min Y2, akan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian dengan mengabaikan konstanta 2 dan 2i, kita akan memperoleh sepasang solusi yang bernilai UX dan VX, dengan UX nya adalah E pangkat alpha X dikalikan cos beta X, dan VX nya adalah E pangkat alpha X dikalikan sin beta X. Akibatnya, jika akar persamaan karakteristik adalah bilangan kompleks alpha plus minus I beta dengan
betanya itu tidak sama dengan 0, maka solusi dari PD-nya adalah Y sama dengan E pangkat alfa X dikalikan dalam kurung A cos beta X plus B sin beta X. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Salva. Pokok bahasan yang kedua ada langkah penyelesaian persamaan diferensial orde 2 homogen. Untuk mencari penyelesaian persamaan diferensial orde 2 homogen, langkah yang pertama, kita harus mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan karakteristik dengan memisalkan AY 2 aksen sama dengan AM kuadrat, BY aksen sama dengan BM, dan CY sama dengan C. Langkah yang kedua, kita harus memeriksa nilai diskriminan persamaan karakteristik. Nah, diskriminan sendiri rumusnya yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apabila nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka akarnya itu real dan berlainan atau M1 tidak sama dengan M2. Untuk yang kedua yaitu apabila nilai diskriminan D sama dengan 0, maka akarnya itu real dan sama atau M1 sama dengan M2. Untuk yang ketiga yaitu apabila nilai diskriminannya kurang dari 0, maka akarnya itu akar kompleks dengan M12-nya sama dengan alfa plus minus imajiner beta. Untuk langkah yang ketiga, kita mencari akar-akar persamaan karakteristik. Untuk langkah yang keempat, kita mencari solusi umum persamaan diferensial dengan akar-akar yang diperoleh. Nah, apabila akarnya itu real dan berlainan atau M1 tidak sama dengan M2, maka solusi umum persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan AE pangkat M1X ditambah DE pangkat M2X. Bila akarnya real dan sama, maka nilai M1 sama dengan M2. Solusi umum persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan AE pangkat M1X ditambah BXE pangkat M2X. Untuk akar kompleks atau M12-nya sama dengan alfa plus minus imajiner beta, maka solusi umum persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan E pangkat alfa X dikalikan dengan A cos beta X ditambah B sin beta X. Baik, selanjutnya itu terkait contoh soal dan juga penyelesaian. Untuk nomor 1 yaitu tentukan solusi umum dari persamaan diferensial Y aksen-aksen ditambah Y aksen ditambah 9,25Y sama dengan 0. Nah, untuk langkah penyelesaiannya yang pertama kita ubah ke dalam persamaan karakteristik menjadi M kuadrat ditambah M ditambah 9,25 sama dengan 0. Nah, dari situ kita peroleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan juga nilai C sama dengan 9,25. Langkah selanjutnya itu kita cek nilai diskriminannya menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kita substitusikan nilai A, B, dan juga C-nya tadi yaitu 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 9,25 menghasilkan 1 negatif atau dikurangi 37 menghasilkan negatif 36. Nah, karena nilai diskriminannya itu negatif atau nilai D-nya itu kurang dari 0 sehingga memiliki akar-akar yang kompleks atau imajiner. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari akar-akar M1 dan M2-nya menggunakan rumus negatif B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Menghasilkan yaitu B-nya tadi kan 1 ya, berarti negatif 1 plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat min 4AC tadi sudah kita ketahui yaitu negatif 36, sehingga yaitu akar 36 dikurangi 2A. A-nya tadi kan 1, berarti 2 dikali 1 menghasilkan negatif 1 plus minus 6I dibagi 2, sehingga kita peroleh M1 dan
M2 nya yaitu min setengah plus minus 3i. Nah dari situ kita dapat memperoleh nilai alfanya sama dengan negatif setengah dan juga betanya sama dengan 3. Nah selanjutnya untuk solusi umum dari akar-akar kompleks yaitu memiliki rumus Y sama dengan E pangkat alfa X dikali A cos beta X ditambah B sin beta X. Nah kita substitusikan nilai alfa dan juga betanya, menghasilkan Y sama dengan E pangkat negatif setengah X dikali A cos 3X ditambah B sin 3X. Contoh selanjutnya yaitu tentukan solusi umum dari persamaan diferensial Y aksen ditambah 16Y sama dengan 0. Maka penyelesaiannya langkah pertama yaitu mencari persamaan karakteristik dari persamaan tersebut dengan memisalkan bahwa Y aksen sama dengan M, sehingga dari persamaan tersebut kita mendapatkan persamaan karakteristik yaitu M kuadrat ditambah 16 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu mencari nilai diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC, dengan B nya yaitu 0, A nya yaitu 1, dan C nya yaitu 16. Nah, substitusikan pada rumus tersebut, maka 0 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 16 sama dengan min 64. Nah, karena diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, maka akar-akarnya kompleks atau imajiner. Untuk selanjutnya yaitu mencari akar-akarnya dengan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sama seperti tadi bahwa B nya yaitu 0, A nya yaitu 1, dan C nya yaitu 16. Maka ketika disubstitusikan akan memperoleh 0 plus minus 4i dengan alfanya yaitu 0 dan betanya yaitu 4. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari solusi dari persamaan tersebut. Rumusnya Y sama dengan E pangkat alfa X dikali A cos beta X ditambah B sin beta X. Karena alfa dan betanya sudah diketahui, maka substitusikan pada solusi tersebut sehingga mendapatkan Y sama dengan E pangkat alfa X dikali A cos 4X ditambah B sin 4X. Karena E pangkat 0 itu sama dengan 1, maka menghasilkan Y sama dengan A cos 4X ditambah B sin beta X. Jadi solusi dari persamaan diferensial Y aksen ditambah 16Y sama dengan 0 adalah Y sama dengan A cos 4X ditambah B sin 4X. Baik, selanjutnya yaitu mengenai contoh soal dan penyelesaiannya nomor 3. Tentukan solusi masalah awal dari 16Y aksen min 8Y aksen plus 145 sama dengan 0 dengan Y 0 sama dengan negatif 2 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Penyelesaiannya yaitu pertama, ubahlah dalam persamaan karakteristik, yaitu dengan memisalkan Y aksen sama dengan M sehingga menjadi 16M kuadrat min 8M plus 145 sama dengan 0. Kemudian kita cek nilai diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. B nya itu negatif 8, yaitu negatif 8 kuadrat min 4 kali 16 kali 145 sehingga menghasilkan negatif 9216. Nah, karena nilai diskriminannya adalah negatif atau D kurang dari 0, maka akar-akarnya itu imajiner atau kompleks. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari akar-akar dari persamaan karakteristiknya, yaitu dengan rumus M12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, sama dengan negatif B nya tadi negatif 8 plus minus akar negatif 8 kuadrat min 4 kali 16 kali 145 per 2 kali 16. Kemudian menghasilkan 8 plus minus akar negatif 9216
dibagi 32 sehingga menghasilkan 8 plus minus 96i per 32 sama dengan seperempat plus minus 3i. Kenapa i? Karena tadi imajiner ya. Sehingga karena sudah didapatkan M1 dan 2 nya tadi, sehingga diperoleh solusi umumnya adalah Y sama dengan E pangkat alfa X dalam kurung A cos B beta X plus B sin beta X. Kemudian kita substitusikan di mana alfanya itu seperempat dan betanya itu 3, sehingga didapatkan Y sama dengan E pangkat seperempat X dalam kurung A cos 3X plus B sin 3X. Kemudian kita turunkan solusi umumnya tadi yang Y sama dengan E pangkat seperempat X dalam kurung A cos 3X plus B sin 3X. Nah, kita turunkan menjadi Y aksen sama dengan seperempat E pangkat seperempat X dalam kurung A cos 3X plus B sin 3X tutup kurung plus 3 E pangkat seperempat X dalam kurung B cos 3X min A sin 3X. Nah, ketika kita sudah mendapatkan Y aksen, langkah selanjutnya yaitu yang diketahui masalah nilai awalnya, yaitu dengan Y 0 sama dengan negatif 2, sehingga kita Y 0 sama dengan E pangkat seperempat 0-nya tekan X disubstitusikan ke X menjadi E pangkat seperempat kali 0 dalam kurung A cos 3 kali 0 ditambah B sin 3 kali 0, sehingga mendapat negatif 2 sama dengan E pangkat seperempat kali 0 kan 1, terus A dikali 1 ditambah B dikali 1 karena cos 0 sama dengan 1 dan sin 0 itu 0, sehingga mendapatkan negatif 2 sama dengan 1 dikali A dikali 1, maka diperoleh A sama dengan negatif 2. Nah, kemudian untuk yang Y aksen 0 sama dengan 1, yaitu kita substitusikan yang Y aksen 0, maka X-nya itu kita ubah jadi 0, jadi seperempat E pangkat seperempat kali 0 dalam kurung A cos 3 kali 0 ditambah B sin 3 kali 0 dalam kurung plus 3 E pangkat seperempat kali 0 dalam kurung B cos 3 kali 0 min A sin 3 kali 0. Nah, ya aksen 0 tadi kan 1. Nah, 1 sama dengan seperempat dikali A kali 1 plus B kali 0. Kenapa B kali 0? Karena sin 0 sama dengan 0. Nah, ditambah 3 dikali B kali 1 min A kali 0. Nah, kemudian mendapat 1 sama dengan seperempat A plus 3B. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan persamaan 1 sama dengan seperempat A plus 3B, kemudian kita substitusikan tadi yang A sama dengan min 2 ke persamaan ini 1 sama dengan seperempat A plus 3B. Dengan mensubstitusikan nilai A sama dengan negatif 2, maka diperoleh 1 sama dengan negatif 2 nya itu kita substitusikan ke persamaan yang tadi dan menjadi 1 sama dengan seperempat kali negatif 2 plus 3B, kemudian 1 sama dengan seperempat dikali negatif 2 menghasilkan negatif setengah di plus 3B, kemudian kita pindah ruas menjadi 1 plus setengah sama dengan 3B, kemudian menghasilkan 3/2 sama dengan 3B. Sehingga mendapatkan B sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Jadi diperoleh A-nya tadi negatif 2 dan B-nya setengah. Kemudian kita substitusikan nilai A sama dengan negatif 2 dan B sama dengan setengah ke dalam solusi umumnya tadi, yaitu Y sama dengan E pangkat seperempat X dalam kurung A cos 3X plus B sin 3X. Nah, sehingga memperoleh
Y sama dengan E pangkat seperempat X dalam kurung negatif 2 cos 3X plus setengah sin 3X. Jadi dapat disimpulkan solusi masalah nilai awal dari 16Y aksen min 8Y aksen plus 145 sama dengan 0 dengan Y 0 sama dengan negatif 2 dan Y aksen 0 sama dengan 1 adalah Y sama dengan E pangkat seperempat